Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 9 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam pada semester genap ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita buka dulu bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-23 ini Bapak akan menyampaikan materi lanjutan dari pertemuan ke-22, masih bab 6 ya. Adapun materinya adalah teori dasar kemagnetan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep gaya magnet. Teori yang pertama B, lanjutan dari yang materi sebelumnya pada pertemuan yang ke-22 itu ada A. Nah, ini adalah B, yaitu teori dasar kemagnetan. Secara etimologis, magnet itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis, litos yang berarti batu magnesia. Batu magnet itu pertama kali ditemukan di daerah Magnesia bagian Yunani yang disebut dengan Lodenstone. Yang mana penemuan batuan magnet dalam jumlah banyak dan diketahui dapat menarik benda berbahan logam besi atau baja. Kemudian penemuan batuan magnet tersebut telah dikembangkan ke dalam teori dasar kemagnetan yang akan kita pelajari selanjutnya. Teori dasar kemagnetan yang pertama, nomor 1 itu adalah konsep gaya magnet. Jadi magnet itu memiliki konsep, juga memiliki gaya. Kemampuan sebuah batu magnet untuk menarik benda logam itu disebut dengan magnet. Jadi magnet itu adalah kemampuan sebuah batu magnet untuk menarik benda logam. Magnet memiliki sifat yaitu hanya dapat menarik benda dari logam. Gaya magnet dapat menembus benda dengan ketebalan tertentu. Terdiri dari kutub utara dan kutub selatan. Jadi kutub utara dan selatannya itu berada di ujung magnet masing-masing. Magnet memiliki medan magnet yang akan semakin rapat jika magnet saling didekatkan. Kalau dia direnggangkan, maka dia akan memiliki medan magnet yang semakin kurang. Konsep gaya magnet ini terdiri lagi dari ada A, yaitu jenis magnet. Jenis magnet secara umum, magnet dibedakan menjadi dua jenis, yaitu magnet alam merupakan magnet yang telah memiliki sifat kemagnetan secara alami tanpa campur tangan manusia. Nah, itu disebut sebagai magnet alam ya, tanpa ada campur tangan manusia. Kemudian yang kedua adalah magnet buatan. Adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Yang mana magnet buatan dibedakan menjadi dua, yaitu magnet tetap dan magnet sementara. Magnet tetap adalah atau disebut dengan magnet permanen adalah jenis magnet yang memiliki sifat kemagnetan yang bersifat permanen meskipun proses pembuatannya sudah dihentikan. Sedangkan magnet sementara atau disebut dengan magnet remanen adalah jenis magnet yang sifat kemagnetannya hanya sementara, yaitu hanya terdapat sifat kemagnetan selama proses pembuatannya. Ya, bisa dipahami. Yang B, sifat magnet bahan. Nah, jadi magnet memiliki sifat berkaitan dengan bahannya. Ya.
Berdasarkan sifat kemagnetan, benda-benda atau bahan-bahan magnetik dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama itu adalah bahan ferromagnetik. Bahan ferromagnetik itu adalah benda-benda atau bahan-bahan yang sangat mudah dipengaruhi oleh magnet dan dibuat magnet, disebut bahan ferromagnetik. Jadi bahan ferromagnetik itu adalah bahan-bahan atau benda-benda yang sangat mudah dipengaruhi oleh magnet dan dibuat menjadi magnet. Bahan ferromagnetik itu dapat berupa logam murni dan logam campuran. Logam murni di sini adalah contohnya besi, baja, nikel dan kobalt, ini adalah logam murni. Sedangkan logam campuran itu contohnya adalah antara baja dengan kobalt, baja dengan nikel, aluminium dengan nikel atau kobalt alniko, besi dengan nikel, permaloy dan besi, nikel dan kobalt atau permipar. Nah, ini biasanya dalam bentuk-bentuk bahan bangunan ditemukan atau elektronik ya. Yang kedua, bahan paramagnetik. Bahan paramagnetik dapat dipengaruhi oleh magnet tetapi tidak dapat dibuat menjadi magnet buatan. Nah, jadi paramagnetik ini dia bisa dibuat jadi magnet tetapi tidak dapat dibuat menjadi magnet buatan. Contoh bahan paramagnetik yaitu ada mangan, platina, aluminium, magnesium, timah atau dikenal dengan tin, oksigen dan udara. Yang C adalah yang ketiga adalah bahan diamagnetik. Benda-benda atau bahan-bahan yang sukar sekali dipengaruhi oleh magnet dinamakan dengan bahan diamagnetik. Jadi bahan diamagnetik itu adalah benda-benda atau bahan-bahan yang sukar sekali dipengaruhi oleh magnet. Contoh bahan diamagnetik yaitu seperti bismut, antimon, seng murni, raksa, timbal, perak, emas, air, fosfor dan tembaga. Nah, di bawah ini ada masing-masing perwakilan dari gambar bahan, baik itu ferromagnetik, baik itu diamagnetik maupun paramagnetik. Nah, yang di sini ada besi, baja, nikel dan kobalt. Ini adalah bahan-bahan daripada ferromagnetik, yaitu bahan-bahan yang sangat kuat ditarik oleh magnet atau mudah dibuat menjadi magnet. Kemudian ada mangan, aluminium, ada platina dan timah. Ini adalah bahan paramagnetik. Nah, bahan yang apa tadi? Ya, bahan yang dapat dipengaruhi oleh magnet tapi tidak dapat dibuat menjadi magnet. Contohnya di sini ada mangan, aluminium, platina, timah. Perwakilannya saja ya. Nah, kemudian ada bismut, perak. Ini adalah perwakilan dari bahan diamagnetik, yaitu bahan yang sukar sekali dipengaruhi oleh magnet. Ya. Nah, bisa kalian pahami. Yang C adalah cara membuat magnet. Magnet dapat dibuat dengan 3 cara, yaitu yang pertama adalah 1. Menggosok. Nah, menggosok bahan ferromagnetik dengan magnet. Gosokkan magnet ke bahan ferromagnetik dengan arah konstan tetap. Bagian benda yang terakhir digosok akan mempunyai kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penggosok. Nah, bisa kalian lihat arahnya itu putaran menggosok pada gambar itu ya. Nah, arahnya ke sana. Nah, ketika S nanti berhenti di utara, di bagian utara, berarti nanti di bawahnya adalah batang besinya, bahan ferromagnetiknya itu berarti utara. Nah, kalau U yang berhenti berarti bahan ferromagnetiknya di bagian besinya itu dia nanti selatan, dia berlawanan. Ya, bisa kalian lihat pada gambar. Nah, kemudian yang kedua itu adalah dengan cara induksi. Jenis kedua dari magnet buatan yaitu magnet induksi.
Cara membuat magnet induksi yaitu dengan mendekatkan sebuah magnet pada bahan ferromagnetik, atau dengan kata lain mengibas bahan ferromagnetik menggunakan magnet. Bahan yang didekati magnet tersebut akan menjadi magnet. Tingkat kekuatan magnet dari benda ini dipengaruhi oleh jarak magnet penginduksi. Selain itu, kekuatan kemagnetan dari magnet penginduksi juga sangat mempengaruhi kualitas magnet induksi yang dihasilkan. Kutub magnet hasil induksi memiliki urutan yang sama dengan magnet penginduksi. Misalnya di bawah sini gambarnya. Nah, di sini ada utara, ada selatan. Berarti di bawahnya batang besinya itu nanti ada batang besi, itu akan mengikuti. Nah, batang besinya nanti akan berubah menjadi utara, selatan. Berarti kalau magnet di sini induksinya di bawahnya ada selatan, berarti batang besi yang di atasnya berdekatan dengan selatan itu menjadi utara. Kemudian di bawahnya menjadi selatan. Kemudian ada paku kecil mendekati, berarti paku kecilnya kalau ada A, B, C, D, berarti nanti sini utara, selatan, berarti pakunya yang A-nya adalah apa? Ada yang tahu? Nah, jadi utara, yang B-nya jadi selatan, yang C-nya jadi utara, yang D-nya jadi selatan. Jadi dia berlawanan ya. Kemudian yang ketiga adalah mengaliri dengan arus listrik searah. Magnet dapat dibuat dari arus listrik DC yang dialirkan melalui kawat yang dililitkan pada bahan ferromagnetik. Magnet jenis ini dinamakan elektromagnet. Arah kutub magnet pada elektromagnet dapat ditentukan menggunakan kaidah genggaman tangan kanan. Atur genggaman tangan kananmu agar arah arus listrik sesuai dengan arah genggaman keempat jari kanan. Adapun arah yang ditunjuk ibu jari merupakan kutub utara elektromagnetik. Nah, perhatikan pada gambar baterai ya. Nah, serbuk, ada tembaga dan lainnya. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan soal latihan. Apakah kalian memahami atau mengerti atas materi yang tadi Bapak sampaikan? Soal yang pertama adalah secara etimologis magnet berasal dari bahasa Yunani yaitu magnetis, litus yang berarti titik-titik. Nah, yang berarti titik-titik. Yang A magneto, yang B magnesia, yang C magnetik, yang D magnetis. Soal nomor kedua, kemampuan sebuah batu magnet untuk menarik benda logam disebut dengan A magnet, yang B logam, yang C batu alam, yang D baterai. Soal nomor 3, magnet yang telah memiliki sifat kemagneten secara alami tanpa campur tangan manusia disebut dengan A batu alam, B magnesia, yang C magnet alam, yang D magnet buatan. Soal nomor keempat, magnet yang dibuat oleh manusia disebut A batu alam, B magnesia, C magnet alam, D magnet buatan. Soal yang kelima, benda-benda atau bahan-bahan yang sangat mudah dipengaruhi oleh magnet dan dibuat magnet disebut bahan A diamagnetik, B ferromagnetik, yang C paramagnetik, yang D isolator. Soal yang nomor 6, perhatikan beberapa bahan berikut. Ada besi, baja, fosfor, mangan, aluminium. Bahan-bahan yang tergolong paramagnetik ditunjukkan oleh angka A 1 dan 2, B 2 dan 4, C 3 dan 4, D 4 dan 5. Soal yang nomor 7, perhatikan beberapa bahan berikut. Yang pertama besi, baja, fosfor, mangan, aluminium. Bahan-bahan yang tergolong ferromagnetik ditunjukkan oleh angka A 1 dan 2, B 2 dan 4, C 3 dan 4, D 4 dan 5. Soal yang nomor ke-8, perhatikan beberapa bahan berikut. Besi, baja, emas, perak, aluminium. Bahan-bahan yang tergolong ferromagnetik ditunjukkan oleh angka A 1 dan 2, B 2 dan 4, C 3 dan 4, D 4 dan 5. Soal yang nomor 9, perhatikan metode berikut. Alami, 2 induksi, 3 menggosok, 4 dipanaskan. Metode membuat magnet ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4. Soal yang nomor 10, sebatang besi diinduksi sehingga dapat menarik paku besi seperti gambar di samping. Kutub magnet pada A, B, C, D berturut
yaitu A utara selatan utara selatan, B selatan utara selatan utara, yang C utara selatan selatan utara, yang D utara utara selatan selatan. Demikianlah pembelajaran kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami, dimengerti, dan bisa menjawab soal latihan yang Bapak berikan tadi dengan benar dan betul. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.